wabarakatuh. Halo, selamat datang semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan hasil materi pertemuan ke-11 yang berjudul Rekrutmen dan Seleksi Internasional dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Global yang diampuh oleh Bapak Robert Tua Barasa dengan gelar sarjana S.Hud yakni dari jurusan Kehutanan dan gelar magisternya MM yang yakni tentunya berasal dari jurusan manajemen. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Teguh Akbar, kelas 23 Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini saya akan membahas materi ke-11 dengan durasi 30 menit. Baiklah, maka dari itu jangan lupa simak sampai habis ya teman-teman. Terima kasih. Di era globalisasi yang semakin pesat seperti sekarang ini, yang dimana batas geografis dan nasional semakin kabur berkat kemajuan teknologi informasi, perdagangan bebas, serta integrasi ekonomi dunia. Perusahaan tidak lagi terbatas hanya beroperasi dalam satu negara saja, melainkan telah berkembang menjadi entitas multinasional yang menjangkau berbagai benua dengan cabang-cabang operasional, rantai pasok global, dan pasar pelanggan yang beragam. Oleh karena itu, kebutuhan akan sumber daya manusia yang tidak hanya berkualitas tinggi dalam hal keahlian teknis dan profesionalisme, tetapi juga memiliki perspektif yang luas, seperti kemampuan beradaptasi lintas budaya, pemahaman yang mendalam dinamika internasional, serta keterampilan berkomunikasi dalam berbagai bahasa dan konteks menjadi semakin krusial dan tidak bisa ditawar lagi untuk menjamin daya saing serta keberlanjutan bisnis di tengah persaingan yang semakin ketat. Nah, melalui video ini saya akan menjelaskan secara komprehensif dan terstruktur, mulai dari konsep dasar rekrutmen dan seleksi internasional yang mencakup definisi, prinsip-prinsip yang etis, serta kerangka teoritisnya, proses lengkapnya yang meliputi tahap perencanaan, pencarian kandidat global, penyaringan awal hingga penilaian akhir, berbagai strategi yang efektif seperti pendekatan berbasis kompetensi lintas budaya, pemanfaatan platform digital global, dan kolaborasi dengan agen rekrutmen yang serta tantangan yang nyata yang sering dihadapi seperti perbedaan regulasi tenaga kerja antar negara, hambatan bahasa dan budaya, isu visa serta imigrasi yang biaya tinggi, hingga risiko ketidakcocokan kandidat dengan lingkungan kerja multikultural, disertai solusi yang praktis dan studi kasus perusahaan terkemuka di dunia. Baik, sekarang saya akan membahas tentang pentingnya rekrutmen internasional. Nah, pertama-tama mari kita membahas secara mendalam mengapa rekrutmen internasional menjadi elemen strategis yang sangat penting atau tidak tergantikan dalam era bisnis global saat ini. Saat ini pasar global bersifat sangat dinamis, volatile, dan kompetitif secara ekstrim, yang dimana fluktuasi ekonomi, disrupsi teknologi seperti AI dan digitalisasi, serta perubahan preferensi konsumen yang cepat menjadi norma baru. Oleh karena itu, perusahaan multinasional tidak hanya lagi bersaing dengan pemain lokal di pasar domestiknya, melainkan harus menghadapi persaingannya yang sangat sengit dari raksasa bisnis berbagai di negara di seluruh dunia, seperti kompetensi antara perusahaan teknologi Silicon Valley, perusahaan di Amerika dengan inovator dari Tiongkok atau startup dari Eropa yang sangat gesit. Nah, dalam kondisi ini, lingkungan bisnis yang demikian kompleks dan penuh ketidakpastian ini, perusahaan membutuhkan talenta global yang tidak hanya kompeten secara teknis di bidang keahlian spesifik mereka, yang seperti keuangan, pemasaran digital, atau rekayasa perangkat lunak, tetapi juga mampu beradaptasi dan berkolaborasi secara efektif dalam lingkungan kerja lintas yang melibatkan perbedaan nilai, norma sosial, gaya komunikasi, dan ekspektasi kerja dari berbagai negara, sehingga memastikan kelancaran operasional dan pencapaian target bisnis di tingkat internasional. Selain itu, keberagaman tenaga kerja yang dihasilkan dari rekrutmen internasional bukan hanya sekedar formalitas, melainkan menjadi nilai tambah strategis yang luar biasa dengan memiliki karyawan dari berbagai latar belakang budaya, etnis, gender, dan pengalaman profesional yang beragam, serta perusahaan dapat memanfaatkan perspektif multidimensi tersebut untuk menghasilkan ide-ide inovatif yang lebih kreatif, solusi masalah yang lebih holistik, serta produk dan layanan yang lebih relevan dengan kebutuhan pasar global yang heterogen.
Sebagaimana dibuktikan oleh penelitian McKinsey yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan keberagaman tinggi cenderung cenderung menyentuh angka sekitar berapa gitu, kalau tidak salah angka sekitar 35% yang lebih menguntungkan dibandingkan yang bersifat homogen. Yang paling penting lagi adalah rekrutmen internasional yang direncanakan dan dieksekusi dengan tepat dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif berkelanjutan yang sulit ditiru oleh pesaing. Artinya apa? Artinya perusahaan pasar baru tetapi juga membangun reputasi sebagai pemimpin industri berkat kepemilikan sumber daya manusia SDM yang superior, yaitu tim yang lebih berkualitas, adaptif dan beroperasi global. Sehingga pada akhirnya mampu mencapai pertumbuhan revenue yang lebih tinggi, pangsa pasar yang lebih besar, serta ketahanan jangka panjang di tengah gejolak ekonomi dunia saat ini. Selanjutnya saya akan membahas dasar ilmiah. Rekrutmen internasional bukanlah sebuah proses yang dilakukan secara sembarangan atau berdasarkan intuisi semata, melainkan harus didasarkan pada kajian ilmiah yang rigorus, empiris dan berbasis bukti untuk memastikan efektivitas serta efisiensi maksimal dalam merekrut talenta global. Melalui pendekatan kajian literatur sistematis seperti systematic literature review atau disingkat SLR yang mengikuti protokol PRISMA, meta analisis dari jurnal-jurnal yang terkemuka di bidang manajemen sumber daya manusia seperti Journal of International Business Studies atau Human Resource Management Review, serta sintesis dari studi kasus perusahaan multinasional seperti Google, Unilever atau Siemens. Para peneliti dan praktisi sumber daya manusia berupaya mengidentifikasi, menganalisis dan memvalidasi metode rekrutmen serta seleksi yang paling efektif, andal dan adaptif untuk perusahaan multinasional, termasuk teknik seperti assessment, center virtual lintas zona waktu, AI, driven talent sourcing atau kompetensi based interviewing yang disesuaikan dengan konteks budaya. Pendekatan berbasis kajian ilmiah ini sangatlah penting dan strategis karena dapat membantu perusahaan dalam menghindari kesalahan fatal dan berisiko tinggi dalam penempatan karyawan, terutama di tingkat global seperti fenomena expat failure di mana menyentuh angka 40% ekspatriat itu gagal beradaptasi. Akibatnya itu tidak kecocokan budaya atau kurangnya persiapan yang sering kali menyebabkan biaya turnover mencapai 200-300% dari gaji tahunan karyawan, hilangnya produktivitas serta kerusakan reputasi perusahaan di pasar internasional. Dengan kata lain, rekrutmen internasional bukan sekadar kegiatan administratif atau tugas operasional Departemen HR, melainkan merupakan komponen integral dan sentral dari strategi organisasi secara keseluruhan yang selaras dengan visi misi tujuan jangka panjang serta model bisnis global perusahaan, sehingga berkontribusi langsung terhadap pencapaian keunggulan kompetitif, inovasi berkelanjutan dan pertumbuhan nilai pemegang saham di era globalisasi yang penuh tantangan ini. Nah, untuk teknologi rekrutmen selanjutnya saya membahas mendalami tentang peran teknologi yang revolusioner dalam merevolusi proses rekrutmen internasional yang kini menjadi pendorong utama transformasi digital di bidang manajemen talenta global. Di era digital yang didominasi oleh big data, kecerdasan buatan atau AI, cloud computing, dan konektivitas 5G, proses rekrutmen mengalami perubahan yang sangat signifikan dan disruptif yang memungkinkan perusahaan multinasional untuk mencakup, menyaring, dan merekrut kandidat berbakat dari seluruh penjuru dunia dengan skala kecepatan dan presisi yang sebelumnya tidak terbayangkan, sehingga mengurangi ketergantungan pada metode tradisional yang lambat dan terbatas secara geografis. Beberapa contoh konkret teknologi canggih yang dimanfaatkan meliputi portal rekrutmen online global seperti LinkedIn, Indeed International, atau Glassdoor yang dilengkapi algoritma machine learning untuk mencocokkan kandidat berdasarkan skill, pengalaman, dan cultural. Yang kedua adalah aplikasi mobile recruitment seperti Workday, Bamboo HR, atau aplikasi khusus seperti Handshake dan Lever yang memungkinkan kandidat melamar pekerjaan kapan saja, di mana saja dengan fitur video interview instan dan gamification untuk engagement. Dan yang ketiga yakni job
job fair internasional virtual melalui platform seperti Airmeet atau V5 yang mengaplikasikan pengalaman tatap muka dengan booth virtual, networking AI powered dan sesi Q&A real time lintas benua. Dan yang terakhir, kerjasama dengan agen rekrutmen digital seperti Randstad, Manpower Group atau platform freelance seperti Upwork dan Fiverr untuk talent pudding, serta tools HTS applicant tracking system seperti Greenhouse atau Taleo yang terintegrasi dengan CRM global. Dengan adanya kemajuan teknologi ini, proses rekrutmen internasional menjadi jauh lebih cepat. Dari minggu menjadi hari melalui otomatisasi screening dan predictive analytics lebih luas jangkauannya, yang menjangkau miliaran pengguna aktif di 190 lebih negara tanpa batas fisik, serta lebih efisien dari segi biaya, menghemat hingga 70% pengeluaran travel, iklan internasional, dan waktu administratif berkat skalabilitas cloud dan ROI yang terukur melalui metrik seperti time to hire dan cost per hire. Sebagai contoh nyata, perusahaan multinasional seperti Amazon atau Deloitte tidak perlu lagi mengirim tim rekrutmen secara fisik ke negara tertentu seperti negara India, Brazil, atau Jerman untuk mencari kandidat potensial dengan biaya jutaan dolar. Cukup melalui platform digital seperti LinkedIn, Recruiter, atau AI tools seperti Hireview untuk video interview berbasis facial recognition dan natural language processing. Mereka sudah bisa melakukan seleksi awal yang akurat, assessment kompetensi secara real time, bahkan simulasi kerja virtual, sehingga mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan kualitas hire secara signifikan di tengah persaingan talenta global yang sangat dinamis. Lalu selanjutnya adalah peran ekspatriat. Dalam konteks rekrutmen pengelolaan sumber daya manusia internasional, ada istilah kunci yang sangat relevan, yakni ekspatriat, yang merujuk pada karyawan profesional yang secara sementara atau jangka panjang ditugaskan untuk bekerja di luar negara asal atau keluarga negaraannya sendiri. Seringkali melalui program rotasi global, penempatan strategis atau kontrak internasional di cabang perusahaan internasional. Peran ekspatriat sangatlah penting dan strategi karena mereka tidak hanya membawa keahlian teknis yang mendalam, tetapi juga pengalaman lintas budaya yang kaya dari paparan langsung terhadap berbagai sistem sosial, norma kerja, dan dinamika pasar di multiple negara, sehingga mereka menjadi aset berharga yang dapat membantu perusahaan multinasional dalam berbagai aspek krusial seperti menilai kandidat dari berbagai negara yang dimana dengan lebih akurat dan secara objektif melalui pemahaman nuansa lokal seperti standar kompetensi, gaya wawancara, budaya spesifik, dan faktor motivasi yang unik di setiap wilayah, sehingga mengurangi bias dan meningkat kualitas seleksi. Lalu selanjutnya itu menjembatani perbedaan budaya, yakni yang maksudnya adalah antar tim global dengan berfungsi sebagai cultural broker atau penerjemah budaya yang memfasilitasi kolaborasi mulus antar karyawan dari latar belakang barat yang bersifat individualis dengan tim Asia yang bersifat kolektivitis, misalnya dalam negosiasi proyek atau resolusi konflik. Lalu selanjutnya itu menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan harmonis dengan melalui inisiatif seperti pelatihan cross culture awareness, program mentoring global, dan kebijakan diversity, equity, dan inclusion atau disingkat DEI yang disesuaikan, yang pada akhirnya meningkatkan retensi karyawan dan kepuasan kerja secara keseluruhan. Dengan kehadiran ekspatriat yang terlatih dan berpengalaman ini, komunikasi antar tim dari berbagai negara menjadi jauh lebih efektif dan efisien, baik secara verbal maupun non-verbal, melalui penggunaan bahasa breaking, tools global kolaborasi seperti Slack atau Microsoft Teams, dengan terjemahan AI, serta pemahaman implisit tentang high context versus low context communication, sehingga meminimalkan miskomunikasi, mempercepat pengambilan keputusan, dan mendorong sinergi tim yang menghasilkan inovasi serta performa bisnis yang superior di skala global. Selanjutnya saya akan membahas proses rekrutmen. Proses rekrutmen internasional terdiri dari beberapa tahap utama yang saling terkait dan harus dikelola secara terintegrasi untuk mencapai hasil yang optimal, yang dimana setiap langkah didasarkan pada data driven decision making, analisis prediktif, dan penyesuaian dengan konteks global perusahaan multinasional.
itu prosesnya ada 3 ya. Yang pertama itu tahap perencanaan SDM atau Human Resource Planning, yang merupakan fondasi strategis yang dimana perusahaan melakukan analisis mendalam terhadap kebutuhan tenaga kerja saat ini maupun di masa depan dengan melalui tools seperti workforce analytics, forecasting, model berbasis AI, dan skenario planning untuk mengidentifikasi gap skills, proyeksi turnover, ekspansi pasar baru, serta tuntutan transformasi digital, sehingga memastikan alokasi talenta yang tepat, waktu yang tepat, lokasi yang tepat, sehingga itu sangat tepat di berbagai negara operasional. Lalu yang kedua adalah tahap desain pekerjaan atau job design and analysis, di mana perusahaan merancang deskripsi pekerjaan, job description, dan spesifikasi pekerjaan yang jelas secara global, internasional, pengalaman relevan, serta elemen unik seperti kemampuan adaptasi, ekspatriat, atau influensi multibahasa, yang sambil mempertimbangkan regulasi tenaga kerja lokal seperti visa atau blue card di Eropa untuk menghindari risiko hukum. Dan yang ketiga adalah tahap penyebaran informasi lowongan, yang dimana informasi lowongan pekerjaan disebarkan melalui media dan channel yang tepat, serta target seperti portal global LinkedIn Premium, job boards regional seperti Monster Asia atau Stepstone Eropa, dan sebagainya. Dengan keseluruhan proses ini harus dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan berbasis best practice, yang dimana itu misalnya seperti model rekrutmen, funnel atau talent pipeline management dengan monitoring KPI seperti applicant to hire ratio, source of hire, dan diversity matrix agar hasilnya tidak hanya optimal dalam hal kuantitas tetapi juga kualitas, efisiensi biaya, dan kontribusi jangka panjang terhadap strategi bisnis perusahaan di arena internasional yang kompetitif. Lalu yang ketujuh, ini adalah proses seleksi. Setelah tahap rekrutmen yang fokus pada menarik dan mengumpulkan kandidat potensialnya, tahap berikutnya adalah seleksi yang bertujuan untuk menyaring, mengevaluasi, dan memilih kandidat terbaik dari ribuan pelamar yang melalui proses yang objektif, valid, dan reliable, sehingga memastikan hanya talenta superior yang direkrut untuk mendukung tujuan strategis perusahaan multinasional. Tahapan seleksi internasional meliputi serangkaian langkah yang terstruktur dan multi layer yang dirancang untuk mengukur kecocokan kandidat secara holistik, yakni screening CV dan application review, yang dimana itu application tracking system AAS berbasis AI seperti Workable atau ICIM secara otomatis memfilter ribuan CV berdasarkan keyword matching, pengalaman relevan, dan kualifikasi minimum. Lalu selanjutnya adalah tes tertulis, psikotes, dan assessment online. Yang ketiga, wawancara atau interview dalam berbagai format. Dan yang keempat itu keputusan akhir atau final decision making, yang melibatkan seorang matrix reference checks yang mendalam background verification dengan offer letter yang kompetitif, termasuk paket relokasi untuk ekspatriat. Dalam konteks internasional, proses seleksi ini jauh lebih kompleks dan menantang karena harus mempertimbangkan faktor-faktor multidimensional seperti perbedaan budaya, misalnya menghindari bias esoteris dengan menggunakan framework hambatan bahasa, serta regulasi negara yang ketat. Ini untuk memastikan fairness, mengurangi risiko litigation, dan memaksimalkan ROI dari hire internasional. Untuk studi kasus, di sini beberapa perusahaan besar di Indonesia telah menerapkan rekrutmen internasional dengan sangat baik dan sukses, menjadi benchmark bagi pelaku bisnis lain dalam mengadopsi praktik terbaik global yang disesuaikan dengan konteks lokal, sehingga tidak hanya menarik talenta kelas dunia tetapi juga memperkuat daya saing mereka di pasar ASEAN dan beyond. Yang pertama adalah perusahaan Unilever di Indonesia. Sebagai bagian dari jaringan multinasional Unilever PLC yang memiliki proses rekrutmen yang sangat terstruktur,
berstandar internasional dan inovatif seperti program Unilever Future Leaders Program atau disingkat UFLP yang bersaing secara global dengan tahapan ketat, mencakup digital assessment via biometrics, AI game based testing, video interviews, kompetensi based assessment, center virtual dan immersion experience lintas negara. Pendekatan ini memastikan perekrutan pemimpin masa depan yang multikultural dengan tingkat retensi tinggi dan kontribusi langsung terhadap inovasi produk seperti Lifebuoy atau Dove di pasar internasional. Lalu yang kedua adalah Astra International, raksasa konglomerat otomotif dan keuangan dengan anak usaha seperti Astra Honda Motor dan Astra Auto Parts menerapkan program magang internasional Astra International Internship Program yang terintegrasi dengan jaringan global mereka, lengkap dengan tahapan seleksi yang jelas dan kompetitif, mulai dari screening online, tes kemampuan teknis dan bahasa Inggris via platform digital, wawancara panel dengan eksekutif Jepang yang mengingat kemitraan dengan Honda, hingga placement di fasilitas luar negeri seperti Jepang atau Thailand, sehingga membangun talent pipeline yang siap mendukung ekspansi Astra ke pasar ekspor dan manufaktur canggih. Ya, dan yang ketiga adalah Mayora Indah, yakni produsen makanan dan minuman global seperti Kopiko dan Bembeng yang diekspor ke 100 negara. Memiliki proses seleksi rekrutmen internasional yang cukup lengkap dan komprehensif, mulai dari screening CV berbasis kompetensi, tes tertulis atau dalam kursus psikotes, technical test untuk supply chain, wawancara behavior dan case study, sehingga pemeriksaan kesehatan yang mendalam, yakni medical check up. Dan untuk background checknya untuk memastikan serta background check untuk memastikan kecocokan dengan tuntutan operasional 24/7 di pabrik multinasional mereka. Strategi ini telah memungkinkan Mayora merekrut ekspatriat dari Asia Tenggara dan Eropa untuk posisi kunci di R&D dan ekspor. Dari ketiga contoh nyata perusahaan besar Indonesia ini, Unilever, Astra International, dan Mayora, kita bisa melihat dengan jelas bahwa korporasi skala besar sangat serius dan investatif dalam proses rekrutmen internasional. Tidak hanya sebagai fungsi administratif, tetapi sebagai pilar strategi bisnis yang berkontribusi pada pertumbuhan revenue, inovasi berkelanjutan, dan positioning seglobal dengan pelajaran berharga seperti pentingnya teknologi digital, standar uniform tapi fleksibel, serta komitmen pada diversity untuk kesuksesan jangka panjang. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai strategi rekrutmen. Agar rekrutmen internasional berhasil secara optimal dan berkelanjutan, yang diperlukan strategi yang tepat adalah komprehensif dan dieksekusi dengan disiplin tinggi yang mengintegrasikan elemen global standardization dengan local responsiveness untuk memastikan kualitas talenta sambil meminimalkan risiko. Strategi utama yang harus diterapkan itu meliputi proses yang terstruktur dan berbasis data, itu mencakup talent pipeline management dari identifikasi kebutuhan hingga onboarding dengan milestone jelas seperti timeline ketat, KPI yang terukur, misalnya time to hire kurang dari 45 hari, dan tools seperti ATS terintegrasi AI untuk end tracking sehingga menghindari kekacauan dan memastikan efisiensi tinggi. Yang kedua adalah konsistensi di seluruh cabang global dengan melalui global HR framework seperti kompetensi model uniform, leadership uniform seperti leadership kompetensi yang sama dari HQ ke subsidiary, shape ke best practice melalui LMS, learning management system, dan audit secara rutin untuk menjaga standar kualitas hire yang seragam meskipun dijalankan oleh tim lokal. Lalu selanjutnya itu adaptasi terhadap budaya lokal dengan menyesuaikan job description, assessment methods, dan komunikasi rekrutmen agar sesuai dengan norma budaya setempat. Misalnya wawancara grup di negara kolektivitis seperti Indonesia versus individualis di Amerika Serikat, serta memanfaatkan local talent scouts untuk insight autentik sehingga meningkatkan applicant attraction dan culture fit. Selain itu, perusahaan harus memahami secara mendalam dan patuh terhadap aturan ketenagakerjaan di setiap negara, termasuk regulasi visa atau work permit, visa UK atau YF to green card Amerika Serikat, undang-undang selanjutnya undang-undang anti diskriminasi
atau Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 di Indonesia yang mengenai batas upah minimum regional, hak-hak ekspatriat serta compliance data privasi seperti GDPR Eropa atau PDPA Asia yang idealnya didukung oleh Legal Council International dan software HR seperti SAP Success Factors untuk automasi compliance. Jika strategi-strategi ini dijalankan dengan baik, konsisten dan didukung oleh leadership, komitmen serta continuous improvement melalui feedback loops dan analytics, maka perusahaan tidak hanya akan mendapatkan tim yang solid, yang kohesif dan berkinerja tinggi dengan diversity yang mendorong inovasi, retensi karyawan di atas 50% dan profitabilitas optimal, tetapi juga memiliki keunggulan kompetitif jangka panjang yang sulit ditiru oleh pesaing di pasar global yang semakin kompetitif. Selanjutnya saya akan membahas dampak finansial. Untuk dampak finansialnya, rekrutmen internasional yang baik dan strategis memberikan dampak besar secara transformasional terhadap kinerja keseluruhan perusahaan yang tidak hanya dalam jangka pendek tetapi juga sebagai katalisator pertumbuhan berkelanjutan di era globalisasi, sebagaimana dibuktikan oleh berbagai studi dari Gartner dan Deloitte yang menunjukkan korelasi langsung antara kualitas hire dan performa bisnis. Beberapa manfaat utama yang konkret dan terukur meliputi produktivitas meningkat secara signifikan, turnover karyawan menurun gratis, ROI meningkat secara eksponensial, itu yang artinya rekrutmen internasional bukan sekedar biaya operasional rutin atau beban anggaran tahunan, melainkan investasi strategis jangka panjang yang menghasilkan compounding returns, memperkuat employer branding global, membangun talent bench strength untuk ekspansi masa depan, dan pada akhirnya mendorong sustainable competitive advantage serta peningkatan nilai pemegang saham di tengah dinamika pasar dunia yang volatil. Untuk tantangannya itu meskipun penuh potensi, tantangannya itu masih ada. Rekrutmen internasional juga dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks yang bersifat multidimensional dan dapat mengancam keberhasilan jika tidak dikelola secara proaktif, sebagaimana diidentifikasi dalam laporan SHRM Society for Human Resource Management dan Mercer's Global Talent Trends. Itu yang pertama, perbedaan budaya dan bahasa, yaitu maksudnya adalah mencolok antar negara di mana variasi dalam nilai-nilai seperti individualism versus collectivism menurut model Hofstede, gaya komunikasi high context seperti Jepang versus low context seperti Jerman, dan norma etika kerja dapat menyebabkan miskomunikasi serius selama wawancara assessment atau outboarding. Misalnya kandidat dari budaya hierarkis mungkin tampak kurang asertif atau kesalahpahaman idiom bahasa yang mengakibatkan misinterpretasi kompetensi sehingga berisiko salah hire atau konflik tim pasca penempatan. Selanjutnya yang kedua, regulasi yang berbeda-beda di setiap negara. Yang ketiga itu biaya ekspatriat yang cukup tinggi. Dan untuk tantangannya itu ini harus dikelola dengan baik melalui pendekatan holistik seperti cultural intelligence, training untuk HR, legal partnership dengan firma internasional, cost benefit analytics berbasis data, serta strategi mitigasi seperti hybrid lokal, global hiring, atau virtual mobility. Dengan demikian, hambatan tersebut bukan hanya diminimalkan tetapi bahkan diubah menjadi peluang untuk membangun ketahanan organisasi dan keunggulan kompetitif di pasar global. Nah, untuk solusi dan inovasi untuk mengatasi tantangan yang saya sebutkan tadi, solusinya adalah dengan menerapkan metode-metode kunci yang direkomendasi, yang meliputi assessment center, wawancara berbasis kompetensi, gamification atau pendekatan ingesting yang mengubah assessment menjadi game interaktif via aplikasi seperti Paymetrics, Connect atau Upsource, di mana kandidat menyelesaikan challenge digital yang mengukur kognitif dan ini metode-metode ini tidak hanya membuat proses seleksi menjadi lebih akurat melalui predictive quality yang tinggi, aktivitas AI dan metrik kuantitatif seperti benchmark global, tetapi juga lebih menarik bagi kandidat top tier dengan pengalaman user friendly, real time feedback dan employer branding sebagai inovator, sehingga perusahaan dapat mengatasi tantangan secara efisien, menurunkan biaya kesalahan hire hingga 50% dan membangun talent pool berkualitas untuk kesuksesan internasional dalam waktu jangka panjang.
Lalu sekarang kita akan membahas keberagaman dan inklusi. Keberagaman diversity dalam tim kerja multinasional sangat penting dan menjadi salah satu pilar utama kesuksesan perusahaan di era globalisasi, yang dimana komposisi tim yang mencakup variasi gender, etnis, usia, latar belakang budaya, disabilitas dan pengalaman profesional tidak hanya memenuhi mandat ESG yang disingkat dari Environmental Social Governance, tapi juga menghasilkan nilai bisnis tangible, sebagaimana ini dibuktikan oleh McKinsey Diversity Wins Report yang menemukan perusahaan top quartile diverse 36% lebih likely mengungguli peers dalam profitability. Dengan tim-tim yang beragam secara demografis dan kognitif, manfaatnya meliputi inovasi meningkat secara eksponensial, kepuasan kerja meningkat secara signifikan, pemahaman pasar global yang lebih baik dan secara mendalam, serta yang lebih lanjut lagi lingkungan kerja yang inklusif itu yang didukung oleh kebijakan anti bias, training unconscious bias, dan leader role modeling. Ini juga membuat karyawan lebih loyal dengan turnover voluntary turun hingga sekitar 22% per Deloitte. Retensi talenta top performa itu meningkat, serta employer branding yang kuat yang menarik generasi muda melalui authentic commitment pada DEI. Pada akhirnya menciptakan virtuous cycle dari high performance, loyalty abadi, dan sustainable growth di kompetisi global. Nah, untuk kesimpulannya yang diringkas materi pada hari ini, rekrutmen dan seleksi internasional merupakan bagian dari integrasi dan strategis dalam arsitektur keseluruhan perusahaan global yang tidak hanya memenuhi kebutuhan SDM saat ini, tetapi juga membentuk fondasi pertumbuhan masa depan di tengah dinamika pasar dunia yang semakin interconnected dan kompetitif. Dengan memanfaatkan teknologi mutakhir seperti AI driven assessment, virtual reality simulation, dan big data analytics yang memahami secara mendalam dinamika budaya, dengan melalui cultural intelligence frameworks dan localist adaptation, serta menerapkan strategi yang tepat termasuk proses terstruktur compliance, regulasi, dan mitigasi risiko biaya perusahaan tepat secara efektif memperoleh terbaik dari talent pool global, yaitu individu berkinerja tinggi, adaptif, lintas budaya, dan inovatif yang langka. Untuk penutupnya, demikian penjelasan dari saya mengenai rekrutmen dan seleksi internasional. Apabila kalau ada kesalahan, ada kekurangan pengucapan bahasa Inggris dari mulut saya karena saya belum bisa belajar bahasa Inggris ya, mohon maaf ya. Semoga materi ini mudah dipahami. Terima kasih kepada Bapak Robert Tua Barasa selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Terima kasih juga atas perhatian Anda. Apabila kalau materinya kurang dicerna, silahkan cari dia di Google gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.